tanggung jawab Anda sebagai host, tanggung jawab Anda sebagai pembawa acara, bagaimana nge-grab ya, nangkep dulu emosinya audiens di awal agar para pemateri di belakang Anda nanti mengisi acara, mengisi materi bisa optimal. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wildan Tauhid. Di channel ini kita akan belajar voice over dan public speaking. Wahai para MC, tahun 2020 adalah tahun terberat untuk kita semua, betul? Yes, karena saya yakin teman-teman juga mengalami hal yang sama ya dengan MC-MC lain. Banyak job, banyak kerjaan yang di-cancel. Tapi ada banyak teman-teman MC yang beralih dari job MC offline ke online, virtual. Oke, seperti biasa saya punya 3 tips untuk Anda agar kelas virtual Anda semakin keren dan kece. Tips yang pertama adalah audio. Ya, karena ternyata masih banyak MC, host, pembicara yang belum aware dengan pentingnya audio. Kalau kita nge-MC offline atau kita ngisi materi offline kan biasanya sudah tersedia ya sound system bersama seperangkat alat-alatnya termasuk mikrofon yang kita gunakan. Jadi kita nggak bawa mic dari rumah biasanya, terima jadi aja. Dan kadang-kadang kita juga nemuin tuh sound system yang nggak nyaman kita pakai. Kita juga nggak nyaman ya sebagai pembicara, penonton juga nggak nyaman. Nah, di dunia online kita dituntut untuk bisa menyediakannya sendiri di rumah ya, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Seberapa penting mengupgrade kualitas audio? Bagi saya penting banget. Iya, banget. Karena kalau dibandingkan audio dan visual, ini teman-teman perlu mendahulukan audio deh. Ya, audionya cakep dulu, visual bisa pakai webcam atau kamera handphone yang ada. Tapi kalau audio ini memang perlu alat tambahan untuk suara menjadi lebih optimal. Beberapa pilihan yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang menggunakan handphone, bisa pakai mic lavalier yang variannya banyak sekali. Dari harga paling murah ada yang 10 ribuan, 30 ribuan, sampai ratusan ribu. Ada yang hampir sejutaan juga, tergantung merek dan kualitas pastinya. Ya silahkan mic lavalier yang bisa dicolokin ke handphone. Hati-hati pilih juga mic yang memang kompatibel untuk seluruh merek handphone. Karena ada beberapa mic lavalier seperti yang saya punya, mic Boya seperti ini, ternyata hanya kompatibel untuk beberapa merek handphone tertentu. Jadi saya punya merek handphone nggak bisa dipakai tuh akhirnya. Jadi silahkan cari-cari, searching lagi mic lavalier yang memang bisa dipakai untuk seluruh merek handphone. Kemudian selain mic lavalier, teman-teman juga bisa pakai mic condenser untuk handphone. Ada mic Tavware BM800, BM8000 dan sejenisnya yang colokannya kompatibel untuk handphone. Harga mic-nya kisaran 200 ribuan ke atas. Ya, tidak lebih dari 500 ribu untuk satu paket biasanya dijualnya. Itu juga saya rekomendasikan untuk para pengguna handphone. Kemudian kalau Anda punya budget lebih, silakan upgrade ke mic condenser USB, kondenser beneran seperti yang saya pakai. Tapi yang memang menggunakan kabel USB. Kalau saya, mic ini masih menggunakan kabel XLR yang tersambung ke sound card. Kalau teman-teman pakainya handphone atau pengen gak ribet, pilihlah USB mikrofon yang harganya ada yang kisaran 800 sampai 1,5 juta. Saya rekomendasikan mic-mic ini karena sudah terbukti teman-teman saya pakai. Saya rekomendasikan dan teman-teman saya pakai dan berhasil dipakai. Ya, kualitasnya juga bagus. Selanjutnya, bagi Anda para pengguna PC atau laptop, ini beberapa mic yang saya rekomendasikan ya. Termasuk mic yang saya pakai, ini adalah Actron MC001. Saya sandingkan dengan sound card M Audio M-Trax 2x2 dan hasilnya seperti ini.
seperti yang teman-teman denger. Karena suara ini langsung saya rekam menggunakan mic ini, masuk ke sound card saya, dan seperti inilah hasilnya. Di Zoom meeting pun saya menggunakan perangkat ini. Bahkan untuk voice over, saya juga menggunakan perangkat yang sama. Dan faktanya saya sudah pakai alat ini sebelum pandemi menyerang. Jadi sudah saya gunakan untuk project voice over di sebelum masa-masa pandemi seperti ini. Oke, bedanya apa sih mic USB dengan mic analog biasa yang disambungkan dengan sound card? Bedanya apa ya? Sebetulnya dari sisi kualitas bisa jadi sama-sama saja. Yang jelas mic USB lebih ringkas karena tidak perlu ada tambahan lagi alat, lebih ekonomis pastinya. Harga 1 juta sudah langsung colok, mikrofonnya sama seperti ini, hasilnya juga sama seperti ini. Tapi keuntungan menggunakan sound card adalah kita jadi lebih leluasa untuk mengatur volume, mengatur gain, dan lain sebagainya gitu ya. Bisa dipakai juga untuk event, kita bisa colokin laptop kita untuk ngasih musik dan lain sebagainya, dan jadi lebih optimal, jadi lebih keren. Yang kedua adalah visual. Kita juga perlu dong mempercantik visual kita. Bayangkan, kita hanya punya ruang segini aja, teman-teman. Kotak segini aja. Bahkan mungkin yang terlihat hanya dari ujung rambut sampai bawah dada. Jadi kita bisa optimalkan ya tampilan visual kita dengan apa? Dengan mengoptimalkan fungsi kameranya dulu. Ya, silahkan. Kalau Anda pengguna webcam, pastikan settingan webcamnya baik, pastikan settingan yang tertinggi. Sayang banget kalau teman-teman punya webcam yang Full HD, yang resolusinya 1080, tapi hanya di setting 720. Sayang banget ya. Silakan setting di 1080 agar kualitas webcam kita, kualitas video kita jauh lebih optimal. Kemudian jangan lupa posisikan handphone kita atau webcam kita selevel dengan mata kita. Banyak tuh pembicara, MC, mentang-mentang laptopnya di meja, di bawah kepala kita, akhirnya webcamnya nenggak ke atas. Jadinya yang nonton lihat dari bawah ke atas. Ya, jadinya ngelihat lubang hidung. Ya, tempatkan sejajar, silakan pakai buku, pakai ganjelan apa kek ya. Yang penting sejajar kamera dengan mata kita. Selanjutnya, jangan lupa eye contact. Wah, eye contact gimana nih? Kalau offline kan enak ya, kita bisa ngelihat mata audiens kita dengan leluasa. Karena ketahuan, oh itu matanya gitu ya. Kita bisa pandang, kita bisa tatap, kita bisa sapa. Nah, kalau online gimana? Ternyata kunci eye contact di kelas online adalah mata kita mengarah ke kamera, bukan ke layar. Kita tuh selalu tergoda untuk melihat layar, baik itu handphone ataupun juga layar laptop kita. Mentang-mentang Zoom meetingnya ada di bagian bawah, kita menyapa teman-temannya ke bawah gini. Karena kita ngelihatnya orang-orangnya ada di sini gitu ya. Padahal kameranya ada di sini. So, mulai sekarang kita arahkan mata kita ke kamera, bukan ke layar. Itu salah satu tips sederhana tapi kalau dipraktekkan akan signifikan. Seperti ini, saya menatap lensa kamera, saya menatap Anda, saya bisa mentransfer energi. Saya bisa menyapa dengan hangat ya, karena Anda juga merasa ditatap oleh saya. Dan tips yang ketiga adalah perbanyak interaksi dengan audiens. Jika Anda seorang host atau MC di sebuah acara virtual, jangan terlalu sibuk dengan diri Anda sendiri. Kayak gimana sih? Misalnya, Anda sibuk aja sendiri. Dari salam, kemudian opening, kemudian apa lagi? Biasanya kan opening tuh ya, salam, syukur, bla 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 gitu. Anda sibuk aja sendiri, nggak ngelihat kamera apalagi gitu ya.
Sayang sekali karena audiens akan ngerasa ya udah dicuekin aja gitu. Hal ini sudah saya praktekkan di beberapa kelas. Saya membuka kelas tidak dengan salam seperti biasa, tidak dengan mengajak untuk bersyukur seperti biasa ya, kayak misalnya alhamdulillahirabbil bla 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 bla. Enggak. Ya, tapi saya mengajak mereka untuk membuka video, karena ada beberapa yang biasanya nggak mau buka video tuh. Saya ajak mereka untuk membuka video dengan ajakan yang penuh semangat. Setelah semua video dibuka, saya ajak mereka untuk tersenyum. Teman-teman silakan yang sudah membuka kameranya sekarang berikan senyuman terbaik untuk sahabat-sahabat kita yang ada di kelas ini. Silakan berikan senyuman terbaik. Yuk, senyum di depan kamera Anda dan kita lihat senyuman-senyuman sahabat yang lain. Wah, dan ini terbukti ya, membuat kelas jadinya lebih seru gitu ya. Audiens di rumah juga jadinya ngerasa diperhatikan gitu dan ikut terlibat di dalam kelas. Bahkan di satu kelas saya pernah membuat menangis banyak audiens. Kenapa? Karena ternyata ya mereka tuh kangen satu sama lain. Dan di opening saya langsung seperti tadi ya, meminta mereka untuk membuka video, kemudian memberikan senyuman terbaik. Tidak cukup sampai di sana, saya tambahkan dengan mengajak mereka untuk peluk online. Ya, dengan narasi yang saya bangun dari awal. Karena waktu itu audiensnya dari berbagai daerah di Indonesia, dan mereka satu grup gitu ya, dalam sebuah grup sales. Akhirnya saya buka dengan, ayo silakan buka kamera, berikan senyuman terbaik, dan posisikan tangan kita ada di dada kita seperti ini. Kemudian kita tatap sahabat-sahabat kita yang ada di layar handphone kita, yang ada di layar laptop kita. Berikan senyuman terbaik dan bayangkan kita ada di depan mereka dan kita peluk mereka, kita peluk dengan penuh kehangatan. Masya Allah, inilah momen terbaik kita hari ini, dipertemukan dengan sahabat-sahabat terbaik meskipun di kelas virtual. Silakan peluk sahabatnya. Wah, Masya Allah. Dan itu ternyata membuat mereka haru, kangen, bener-bener kangen dengan sahabat-sahabatnya yang jauh. Dan ada beberapa yang sampai menangis. Memang bukan itu goalsnya, tapi saya yakin kelas online yang dibangun dengan seperti itu, dengan suasana seperti itu akan menjadi kelas online yang sangat asyik, kelas online yang sangat menyenangkan, dan tidak akan pernah dilupakan. Tanggung jawab Anda sebagai host, tanggung jawab Anda sebagai pembawa acara, bagaimana nge-grab ya, nangkep dulu emosinya audiens di awal agar para pemateri di belakang Anda nanti mengisi acara, mengisi materi bisa optimal. Audiens bisa ke-grab, bisa ketangkep dulu emosinya, dan mereka bisa menyimak kelas virtual dengan sebaik mungkin. Oke, itu tadi 3 tips ya, audio, visual, dan kemudian juga interaksi dengan audiens di kelas virtual kita. Semoga membantu teman-teman MC dan host yang memang sampai saat ini ya kelas online-nya masih banyak ya, barokallah. Semoga berkah. Dan kita upgrade ya kemampuan dan juga hal-hal teknis lainnya agar kelas online kita meskipun online, meskipun di rumah aja bisa lebih optimal lagi. Tips yang saya sampaikan tadi sebetulnya lebih lengkap lagi di kelas Public Speaking for Social Media. Ada kelasnya bersama guru saya juga, Kang Nugi Al-Afghani. Silakan dikepoin aja. Kelasnya tiap bulan insya Allah ada. Jadi teman-teman yang masih penasaran dengan hal-hal teknis lainnya akan diajarkan di sana. Oke. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih, saya Wildan Tauhid pamit. Sampai jumpa di tips yang lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.